Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita telah sampai pada hari kelima dalam perkuliahan berpikir logis teologis Kristen. Pada kesempatan ini ada dua pokok pembahasan, dan pokok pembahasan yang pertama, sesi ke-8, yaitu pola berpikir logis teologis. Kepada penyaji disilahkan. Selamat sore Bapak dan Ibu saudara sekalian. Mari kita mengawali pertemuan kita pada sore hari ini atau petang ini dengan pokok bahasan dalam bingkai berpikir logis teologis Kristen, yaitu pola berpikir logis teologis. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau Allah Bapa, Anak, Roh Kudus yang mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur perkuliahan kami, mengatur pertemuan kami, mengatur belajar kami, sebagaimana yang sudah sedang berlangsung saat ini. Dan kami juga percaya bahwa Engkau yang mengatur, maka Engkau yang memiliki tujuan, dan Engkau juga lah yang mencapai tujuan kami belajar. Kalau kami berusaha untuk mencapai tujuan kami, tentulah sangat terbatas. Tapi kalau Engkau yang merancang dan Engkau menetapkan tujuan, dan tujuanmu pasti efektif tercapai, dan itulah yang kami ingin menikmati tujuan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pertemuan yang berlangsung pada sore hari ini, dan kami yakin ini merupakan salah satu bentuk latihan berpikir, latihan berteologia. Karena latihan badani, latihan fisikal penting namun terbatas gunanya. Sebagaimana Engkau firmankan. Namun ibadah berguna dalam segala hal, termasuk berpikir logis teologis, adalah ibadah kami kepada Tuhan. Berguna dalam segala hal untuk mampu menghadapi semua tugas tanggung jawab atau mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kami hamba-hambamu. Karena itu mengandung janji, baik untuk hidup masa kini, pelayanan kami pada masa kini, maupun untuk hidup yang akan datang. Karena itu kami mohon Tuhan memberikan pencerahan kepada kami, sehingga dari awal sampai akhir kami dapat mengikuti, kami dapat mencermati, memikirkan ulang, mengkaji semua pemikiran-pemikiran yang sempat terungkapkan atau terkatakan pada perkuliahan dari awal sampai akhir. Tuhan mempermuliakan dirimu melalui perkuliahan kami atau kelas ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pokok materi yang ke-8 yang kita akan bahas yaitu pola berpikir logis teologis. Kita mulai dengan membaca satu teks Alkitab mengenai pola pikir teologis. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berpikir perkara yang di atas adalah satu pola yang berbeda dengan pola berpikir seperti yang di bumi. Ini satu mandat. Pikirkanlah, ini satu perintah. Jadi berpikir itu bukan sekedar satu conditional, tapi bukan suatu hal yang kita cari-cari atau untuk kepentingan kita atau untuk sekedar pengembangan diri, bukan. Tapi ini merupakan satu amanat Tuhan. Amanat divine, amanat ilahi. Yaitu pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Kolose pasal 3 ayat 2. Demikian pula dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada dua hal yang saya ingin kemukakan dari teks ini, yaitu mengenai semua atribut ini berhubungan dengan berpikir. Keadilan itu berkaitan erat dengan berpikir. Pikirkanlah.
pikir. Yang suci, pikirkan. Yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Semuanya itu berkaitan erat dengan thinking. Pikirkanlah. Itu poin yang pertama dari teks ini. Poin yang kedua, pikirkanlah semuanya itu. Nah, semua ini yang namanya yang suci, yang adil, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang adalah kebajikan, patut dipuji. Semua ini secara integrasi disebut pola. Tidak mungkin, apa artinya? Tidak mungkin kita semua ya yang kita hidup mengupayakan keadilan, lalu tidak mengupayakan kesucian, itu tidak mungkin, berarti tidak adil. Sehingga ini menjadi pola. Dalam pengertian, bisa dalam pengertian keadilan yang suci. Ya, keadilan yang manis, keadilan yang sedap didengar, keadilan yang ada kebajikannya, keadilan yang patut dipuji. Juga sama, kesucian yang manis didengar, kesucian yang ada unsur kebajikan, kesucian yang patut dipuji. Ya, semua yang mulia, kemuliaan yang suci, kemuliaan yang manis. Nah, ini yang namanya pola. Pola itu adalah sejumlah pemikiran yang membentuk satu serangkaian, satu alur pikir, satu keterkaitan berpikir yang utuh. Itu namanya pola. Jadi yang namanya pikirkanlah semuanya itu, pikirkanlah pola. Itulah sebabnya saya menyajikan pola pikir teologis, yaitu ya semua yang namanya hal yang berkaitan dengan kemuliaan, kebenaran, keadilan, kesucian, hal yang manis, yang sedap didengar, semua yang namanya kebajikan, semua yang namanya kepatutan, semua itu adalah digabung, bukan digabung, diintegrasikan menjadi pola. Itulah yang namanya pola pikir. Jadi kalau hanya terpisah-pisah atau berdiri sendiri, misalnya saya memperjuangkan keadilan, tetapi saya membiarkan kekudusan, yaitu tidak pola. Saya memperjuangkan kekudusan, tetapi saya mengabaikan yang namanya kebajikan. Ya, itu namanya bukan pola. Baik. Nah, pola berpikir logis teologis. Kita mulai dengan membahas beberapa poin yang namanya pola berpikir logis teologis. Pertama, pertobatan adalah titik berangkat berpikir. Pertobatan adalah titik berangkat berpikir, lalu berpola pikir. Tanpa pertobatan, kita tidak mungkin memiliki pola pikir logis teologis. Tidak mungkin. Nah, yang kedua, kita membahas dari topik ini, pola berpikir logis teologis, kita menemukan yang namanya paradigma berpikir logis teologis. Jadi, berpikir logis teologis itu ada paradigma, atau berkaitan erat dengan nilai, berkaitan erat dengan pola juga, berkaitan dengan pola, model, juga berkaitan erat dengan mindset. Itu namanya paradigma. Yang ketiga, kita membahas iman adalah dasar dan ukuran berpikir. Iman itu ukuran berpikir, logis teologis. Kalau tidak ada iman, kita tidak bisa mengukur apakah pikiran kita itu logis dan teologis atau tidak. Demikian pula, iman adalah dasar untuk berpikir. Tanpa iman, kita tidak mungkin berpikir logis. Ini penting sekali. Without faith, we can't think. Kita tidak dapat berpikir logically and theologically. Tidak mungkin. Selain ukuran dan juga dasar. Yang keempat, paradoks. Ya, pola berpikir logis teologis berkenaan dengan paradoks. Bahwa yang namanya berpikir logis teologis
itu satu sisi yang kita cermati, ada aspek paradoks yang kelihatannya saya sangat kecewa membaca satu tulisan tadi siang. Saya nak menyebut nama penulis, tetapi orang yang sangat akrab dengan saya di lingkungan Reform. Dia mengidentikan antara paradoks dan kontradiksi. Saya pikir penjelasan beliau tentang Kristus adalah pribadi yang adalah paradoks dan kontradiksi, karena memang dia datang berkontra dengan dunia. Ini saya pikir not nice, tidak sesuai lah menurut saya. Nah, poin yang keempat kita bahas tentang pola berpikir logis teologis dengan mengenai satu pokok dari pola itu, yaitu paradoks berpikir. Yang kelima, analogi berpikir logis teologis. Bahwa Tuhan Yesus suka berbicara dan mengajar secara analogis. Dan kalaupun Bapak Ibu mencermati saya dari hari pertama sampai pada hari kelima ini, banyak hal saya tidak suka menggunakan ilustrasi. Andai kata ada, mungkin hanya 5%. Tetapi 80% yang saya gunakan pasti logika, pasti analogis. Dan ini salah satu cara dan pendekatan menyampaikan gagasan atau pendapat atau argumen secara mudah untuk dipahami dan mudah untuk disampaikan juga. Kita mulai yang pertama. Pertobatan berpikir adalah starting point berpikir logis teologis. Hal ini kita sudah bahas pada hari pertama, tetapi belum dikaji secara lebih lengkap, lebih jauh. Kita membaca dari Filipi pasal 3 ayat 6-10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oh, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, disinilah kita membaca dan mengetahui salah satu model dan contoh pribadi atau orang yang mengalami transformasi, mengalami pertobatan berpikir, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan testimoni tentang dirinya, yang dia dulu adalah orang Farisi asli, orang Ibrani asli, Farisi tentang menjalankan hukum Taurat, aku tak bercacat. Dalam teks sebelum ini, ayat 4, ayat 5. Dia memberikan sejumlah keunggulan masa lalu Paulus, masa lalu dia. Bahwa secara genetika, secara status sosial, status agama, dia orang Farisi. Dia ahli Taurat. Status sosial, dia orang Ibrani asli. Artinya dia kaum bangsawan. Ya, dia dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu kaum bangsawan. Karena dari suku Benyamin lah raja pertama Israel yaitu Saul. Berarti dia mengatakan secara segala status saya lebih unggul mungkin dari kalian. Saya darah biru. Saya kaum bangsawan. Karena saya dari suku Benyamin. Saya orang bukan blasteran. Saya betul-betul asli. Asli Arab. Asli Manado. Asli Aceh. Saya ini asli. Ya, kan orang suka yang asli. Maka saya ini asli Yahudi. Asli Jawa. Ya, orang suka yang asli. Ya. Nah, dia memaparkan dulu tentang keunggulan-keunggulan dia, tapi dengan cara pikirnya dulu. Namun, perhatikan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang daftar ayat yang daftar prestasi dan prestise Paulus pada ayat yang keempat dan 5, itu dulu yang dia consider, ini dia anggap keuntungan bagi dia, but sekarang dia menganggap rugi. Ya, dia menganggap rugi. Apa yang dahulu sesuatu yang dia banggakan dianggap rugi,
Karena Kristus. Only one reason. Menarik sekali. One reason mengapa semua kebanggaan, kelebihan, prestasi, presisinya dia bukan tiba-tiba, dan dia menyatakan itu semua rugi. Ya, karena Kristus. Kristus adalah alasan pertobatan. Itu artinya. Christ is one and only reason we repent or we converted. We be converted. Ya. Kita converted, kita dikonversikan. Ada dua kata yang berbeda, tapi saya mendengar banyak orang dalam bahasa Inggris menggabungkan atau mencampur adukan. Kurang tepat menurut saya. Yang pertama conversion, yang kedua repentance. Conversion itu adalah pengalaman pertama kali orang tidak percaya menjadi bertobat, menjadi percaya dan bertobat. Itu namanya conversion. Yang kedua, dalam kehidupan hari-hari, kita memerlukan proses pengudusan, proses Tuhan membentuk kita. Itu yang namanya repentance. Oke, kembali. Dahulu, tapi sekarang, kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan, karena berteologia. Malahan, kemudian, karena berteologia, pengenalan akan Kristus Tuhan kita lebih mulia dari semuanya. Kalau Kristus mulia, maka berteologia pasti mulia. Ya, di mana letak kemuliaan teologia? Pada Kristus yang mulia. Maka itu kalau kita berteologia dengan berpusatkan Kristus, maka teologi kita adalah teologi yang mulia. Dan kita para teolog dilibatkan dalam kemuliaan Kristus. Kalau teologi kita tanpa Kristus, maka tidak ada kemuliaan dalam teologi kita. Karena itu Martin Luther sangat menekankan Kristosentrik dalam biblical study-nya. Biblical study-nya senantiasa Christ is the center. And all the entire of the Bible, the entire of the Holy Scripture, Christ is the center. Nah, kalau Kristus adalah kemuliaan, maka teologi kita berteologi yang berpusatkan Kristus adalah teologi yang mulia. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah karena sudah bertemu dengan hal yang mulia. Lalu seterusnya, aku memperoleh Kristus. Supaya aku memperoleh Kristus. Ini satu reason ya. Tadi sama, karena Kristus. Dan pengenalan akan Kristus. Yang ketiga sama juga, itu paralel. Memperoleh Kristus. Baru tahap kedua, bukan tahap selanjutnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya, dia tekankan betul-betul. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Perhatikan di sini Bapak Bu. Dahulu lalu sekarang terjadi pertobatan berpikir. Dan reason bertobat yaitu Christ. Ya, Christ. Dan setelah itu pengenalan akan Kristus, teologi. Yang berteologi. Lalu yang ku kehendaki, yaitu berteologi. Mengenal dia. Hanya orang yang telah mengalami pertobatan berpikir sebagai akar dasar dari pertobatan totalitas hidup seseorang, hanya merekalah yang dapat dan patut berteologi. Karena dengan demikian mereka dapat mengenal Kristus. Banyak orang yang tidak mengalami pengalaman pertobatan berpikir, lalu kemudian melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mengikuti sekolah teologi, dan kemudian menjadi sarjana teologi. Tetapi kemudian mereka tampil hanya sebagai ilmu teologi. Diilmukan teologianya. Dan akhirnya tidak mengalami apa yang sesungguhnya jantung daripada teologi. Yang kedua, setelah kita bertobat, cara pikir, pertobatan berpikir, maka mulai terbentuklah paradigma berpikir. Paradigma berpikir tidak mungkin ada tanpa pertobatan berpikir. Ya, mari kita perhatikan paradigma itu apa. Secara sederhana, paradigma itu adalah satu sistem kepercayaan, sistem ide, satu sistem kepercayaan,
sistem ide, sistem nilai. Ya. Sistem value, ya. Sistem nilai dan juga kebiasaan berpikir tentang apa? Tentang dunia. Sehingga menjadi model, menjadi pola. Itu yang namanya paradigma. Paradigma berpikir. Nah, kita lihat contoh. Matius pasal yang ke-6 ayat 33, inilah paradigma. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini semua paradigma. Paradigma logis-teologis. Orang yang tidak percaya Tuhan Yesus sulit menerima kalimat ini. Ya, mereka berpikir, kami harus cari semua dulu. Gini, kami harus cari semua dulu. Baru Tuhan. Baru kerajaan Allah. Baru ke gereja. Kami harus cari semua ini. Tetapi paradigma logis-teologis, enggak, yang kamu cari itu tambahan. Yang utama, the first is seeking the kingdom of God first. The first. Cari dulu apanya? Cari Allah dulu. Cari semua, utamakan pemerintahan Allah. Utamakan dulu semua berkaitan dengan kebenaran Allah. Bicara kerajaan Allah, itu setidaknya memiliki dua hal. Yaitu kebenaran Allah dan pemerintahan Allah. Utamakan kekuasaan Allah dulu. Kalau kita sudah mulai cari kerja untuk cari hidup, lalu kita mengesampingkan kekuasaan Allah, pemerintahan Allah, ini bukan cara pikir atau bukan paradigma berpikir logis-teologis Kristen. Kedua, Kisah Rasul pasal 17 ayat 9. Saya langsung berikan contoh. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian atau keahlian manusia. Bukan ciptaan keahlian manusia. Nah, karena memang begini, kecenderungan manusia itu ingin sesuatu yang disebut kebendaan, materi. Ya, dan semua materi-materi yang berharga. Ini batu-batu, ya, emas, perak, batu ini manusia berpikir mengenai sesuatu yang berharga. Biasanya dimengerti dengan istilah batu. Ya, emas, perak, atau batu. Nah, inilah hal-hal yang berharga. Dan orang berpikir bahwa itulah yang berharga. Tetapi Tuhan bicara, kita tidak boleh berpikir. Ya, karena kita ini berasal dari Allah. Maka harus berpikir segala sesuatu yang berasal dari Allah. Bukan dari manusia, dari karya-karya manusia, yaitu karya seni, batu-batu karya seni manusia, perak karya seni manusia, emas karya seni manusia. Dan jangan berpikir ada sesuatu yang bernilai di sana, yang namanya divine. Di balik perak, emas, batu itu, jangan berpikir ada yang namanya berarti bagi hidupmu. Ya, jangan berpikir demikian. Apalagi menganggap ada sesuatu yang namanya Allah, yang akan memberkati. Tidak, jangan berpikir. Kita tidak boleh berpikir. Inilah contoh paradigma berpikir. Yang ketiga, iman adalah dasar dan ukuran berpikir logis-teologis. Berpikir logis-teologis tidak dapat dipisahkan dengan iman. Karena iman adalah dasar dan ukuran berpikir logis-teologis. Dasar dan ukuran berpikir logis-teologis. Mari perhatikan contoh ayat. Saya langsung ya. Ini kan yang di atas ini rumusan saya. Dan saya harus mencari dukungan biblikal. Ya. Dan saya ingat apa yang saya sempat bahas tadi malam. Perkataanmu, pernyataan daripada Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Seperti mereka yang telah mengundurkan diri. Lalu Petrus menjawab secara logis-teologis, ya, bahwa
perkataanmu adalah perkataan yang hidup, perkataan yang kekal. Perkataan hidup yang kekal. Apa artinya? Ini perkataanmu itu perkataan yang final. Karena hidup kekal. Perkataan hidup kekal. Itu final. Ya, kami mau cari siapa lagi? Yang kedua, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Perhatikan, berpikir logis, teologis, diawali dulu dengan iman, yaitu percaya. Lalu secara simultan, tapi kemudian, lalu selanjutnya tahu. Selanjutnya tahu. Itu bisa dipahami bahwa iman, percaya mendahului pengertian. Maka itu kita tidak perlu heran, banyak orang memiliki pengertian Alkitab yang kaya. Juara satu kalau mengikuti cerdas tangkas. Ya, sejak sekolah minggu sampai dewasa. Tapi dia berusaha pengertian without faith. Nah, sedangkan faith ini, iman ini, belief ini adalah karunia Allah, bukan dicari-cari. Tidak seorang pun beriman tanpa menerima karunia Allah, yaitu iman. Iman itu adalah pemberian Allah. Ya. Iman itu adalah pemberian Allah. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, bahwa oleh karena anugerah kita percaya. Oleh karena kasih karunia kita menjadi percaya. Dan kasih karunia inilah yang menjadi alasan adanya iman. Jadi jangan bersyukurlah kalau kita bisa beriman. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu berpikir. Ya. Yang kedua, after belief kita baru tahu. Tapi jangan berhenti di situ. Kita harus tahu terus. Kita harus untuk percaya nggak perlu usaha. Untuk percaya tidak perlu kerja keras. Untuk percaya tidak perlu buat ini itu, nggak perlu. Tapi untuk tahu harus belajar. Tidak ada orang tahu tanpa belajar. Karena itu pada waktu orang percaya, setelah itu dia harus belajar. Sayangnya banyak orang hanya percaya Yesus, lalu tidak belajar. Sehingga 20 tahun Kristen pun Yesus. Tapi nggak ngerti, nggak punya understanding tentang Yesus. Nggak punya kristologi Yesus, tidak punya kristologi, hanya punya Yesus. Maka itu banyak orang fanatis Yesus, tapi kosong pengertian. Bapak Ibu tahu fundamentalisme? Yaitu orang yang fanatis, tapi kosong, bodoh. Sangat bersemangat pelayanan. Haleluya, usir setan. Tapi tidak punya kristologi. Karena enggan belajar. Karena malas belajar. Hanya mau happy-happy pelayanan. Nah itulah percaya dan tahu. Ini namanya iman adalah dasar daripada pengetahuan. Nah, percaya dan tahu dipertemukan oleh berpikir. Karena tidak mungkin ada orang percaya tanpa berpikir. Demikian pula tidak mungkin ada orang mengetahui tanpa berpikir. Nah, jadi antara iman, pengertian, dan rasio. Ya. Kita lanjutkan. Iman tidak hanya dasar berpikir logis-teologis, melainkan juga ukuran. Perhatikan, iman adalah ukuran berpikir logis-teologis. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi iman itu adalah ukuran untuk berpikir. Kontrollah pikiran kita dengan iman. Maka itu kalau iman kita ya miskin teologi, orang yang miskin teologi, bagaimana dia mau kontrol berpikir? Bagaimana mengontrol berpikir kalau dia kosong teologi?
Maka teologia itu satu keharusan, necessity, satu keharusan. Ya, karena bagaimana mungkin kita bisa mengontrol berpikir kita kalau iman kita kosong. Tapi kalau iman kita berisikan pengertian-pengertian teologis, maka iman kita dapat mengontrol, teologi kita mengontrol cara berpikir kita. Mengontrol arus berpikir zaman sekarang. Itu yang saya sedang buat. Ya, seperti bukan hanya saya, Bapak Ibu juga lakukan. Berkhotbah, menyampaikan kebenaran supaya membendung arus yang sedang menghanyutkan jemaat, pikiran jemaat. Pikiran jemaat sedang dibawa hanyut oleh pikiran-pikiran dunia ini. Tetapi kita bisa mengontrol pikiran jemaat lewat khotbah-khotbah kita melalui berpikir teologis. Teologia mengontrol berpikir. Itu yang dimasukkan ini. Bapak Ibu. Lalu yang keempat. Paradoks berpikir teologis. Ya, paradoks. Masih ingat poin-poin ya? Paradoks berpikir logis-teologis dalam kekristenan. Tenan, perlu tambah lagi. Kekristenan atau dalam Alkitab. Seluruh kehidupan Kristen adalah berpikir. Ya, seluruh kehidupan Kristen adalah berpikir. Tidak ada yang namanya kehidupan Kristen tanpa dikaitkan dengan berpikir. Bahkan berpikir adalah instrumen dan proses utama seseorang. Ya, proses utama seseorang dalam hal menghasilkan pemikiran-pemikiran yang logis teologis. Maka tentunya tidak ada hal yang tidak logis. Apalagi dalam Alkitab, dalam kekristenan ada anti logis, anti rasional. Tidak ada yang irasional dalam kekristenan, tidak ada yang anti rasional dalam kekristenan. Ya. Sedangkan hal-hal yang kelihatannya atau yang terkesan tidak rasional atau yang nampaknya berkontradiksi, seolah-olah berkontradiksi, baik dalam teologi Kristen maupun bahkan langsung dari sumber teologi yaitu Alkitab, harus dipahami bukanlah kontradiksi, melainkan paradoks dan misteri. Paradoks dan misteri sering disalahpahami sehingga dianggap tidak masuk akal. Contoh-contoh yang kita bisa jumpai dalam Alkitab, di antaranya pernyataan Tuhan Yesus sendiri adalah pernyataan paradoks. Di antaranya ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini salah satu contoh berpikir paradoks. Dan kalau orang salah paham, mereka langsung bilang, pantas Tuhan Yesus itu pemberontak. Dia datang membawa pedang. Ini berpikir paradoks yang tidak dipahami oleh orang yang tidak percaya. Ya, orang yang kaum awam saja bisa tidak paham. Bagaimana Tuhan Yesus datang membawa pedang, sedangkan katanya dia membawa damai. Lalu tertulis, aku datang bukan untuk membawa damai di bumi. Enggak. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini paradoks. Ya, ini namanya paradoks. Matius 10 ayat 34. Jadi jangan dianggap Kristen itu gila, Kristen itu aneh, Kristen itu irasional. Ini paradoks. Kalau nggak tahu paradoks, beli parabola atau ambil parah, baru berdiri di sana, lalu jatuh sakit parah. Nah, itu paradoks. Nggak benar loh ya. Kalimat saya tadi itu nggak benar. Saya lihat ada yang amin. Parah betul sekali kalau yang lebih parah yang jatuh lalu sakit parah. Kalau kita mengaminkan orang yang jatuh karena salah paham tadi, itu kita yang mengaminkan jauh lebih parah. Nah, Matius juga dalam Matius pasal 10 ayat 34. Ya, sorry. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Oh, tadi sudah ini yang kedua. Yang ketiga.
Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku akan memperolehnya. Ini yang namanya paradoks. Dan Bapak Ibu silakan cari di seluruh Alkitab. Bapak Ibu akan menemukan masih banyak kalimat-kalimat paradoks. Kalimat paradoks bukan berarti kalimat kontradiktif. Tidak logis, tidak. Ini kalimat logisnya Tuhan. Yang memerlukan sentuhan sedikit baru paham. Oh, itu artinya. Nah, tidak ditemukan kontradiksi atau dorongan untuk anti rasional dalam Alkitab. Tidak ada. Ini pikiran saya juga. Bahwa seluruh tulisan dalam Alkitab adalah logis. Bahwa di dalam Alkitab ada yang namanya common logic. Apa artinya? Logika-logika ilmu pengetahuan juga ternyata ada di dalam Alkitab. Karena memang semua itu baik logika ilmu pengetahuan maupun logika common logic dalam Alkitab itu berasal dari sumber yang sama. Yaitu dari Allah pencipta langit bumi yang menjadi sumber logika, sumber ilmu pengetahuan logis. Dan juga Alkitab disusun oleh Allah bukan dengan sembrautan, tetapi dengan logika Allah. Sehingga di dalam Alkitab ada yang namanya common logic. Tapi tidak hanya seperti itu. Di dalam Alkitab juga ada yang namanya divine logic atau biblical logic. Memang mohon maaf ini istilah-istilah saya sendiri. Sulit, Bapak Ibu mungkin akan menemukan kalau ada buku yang saya tidak baca, tidak tahu. Tetapi ini istilah saya. Divine logic, yang memang hanya orang yang mempunyai divine thinking, divine mind. Hanya orang yang memiliki pikiran Kristus, berpikir tentang perkara-perkara di atas yang baru bisa memahami biblical logic. Baru bisa memahami apa yang divine logic. Nah, kenapa? Karena semua entitas ya selain dapat dimengerti secara common logic, ya ini istilah saya ya, juga masing-masing entitas memiliki sisi yang hanya dapat dimengerti oleh masing-masing entitas tersebut. Yang namanya hukum logisnya sendiri. Yang namanya diantaranya teologi itu ada logic atau yang namanya divine logic atau biblical logic. Ya, saya harap ini kita akrabkan dengan diri kita. Paradoks berpikir logis teologis. Ini masih bicara soal paradoks berpikir logis teologis. Ya. Paradoks berpikir logis teologis ini itu harus dengan syarat open mind and open system. Sebagaimana yang saya sudah pernah sampaikan kepada kita pada pembahasan kita yang sebelum ini. Harus open mind. Kalau Anda open mind, kita nggak ada kemajuan, ekstrim, fundamental. Kalau nggak open system juga, kita merasa paling pandai. Padahal kita tertutup. Nah, termasuk juga, walaupun kita mempunyai bingkai-bingkai teologi A, B, C, D, tetapi harus open system. Saya sudah sampai utarakan bahwa saya reform. Tapi saya open system. Bukan kompromi. Bukan. Harus bergaul dengan pikiran-pikiran yang non-reform. Untuk apa? Untuk mengerti orang. Yang kedua, untuk apa? Mempertajam pikiran reform saya. Nah, mari kita perhatikan. Paradoks berpikir logis-teologis yang dianggap kontradiksi oleh banyak orang. Tidak terkecuali oleh orang Kristen. Yang sempat saya sudah bahas tentang Trinity. God in Trinity, Allah Tritunggal. Satu esensi, tetapi tiga pribadi, bagaimana mungkin? Tapi ini hanya bisa dimengerti oleh paradoks berpikir logis-teologis. Kalau memikirkan hanya menggunakan berpikir common logic, yang saya sebut tadi, common logic, kita tidak akan paham. Tapi kalau kita open system, yaitu terbuka pada divine logic atau biblical logic, bagi saya tidak ada masalah, and I have no question. Ya, saya tidak punya pertanyaan berkenaan dengan Tritunggal, Allah Tritunggal. Sudah final.
No question. Because I have already answer as well. Saya sudah punya jawaban juga. Dan sudah final. Tapi Pak, sudah final bagi saya. Saya nggak bingung. Saya nggak ada kontradiksi dalam diri saya tatkala membahas tentang Trinity. Tapi pada waktu menjelaskan Trinity pada saudara yang masih adalah hanya close mind, close system, lalu belum juga memiliki divine logic, ya susah. Malaikat pun menjelaskannya tetap tidak mengerti. Hanya perlu anugerah. Mengerti ini perlu anugerah. Dan juga mengerti paradoks berpikir. Yang kedua, Pak, kalau Allah berdaulat, lalu kenapa dia minta tanggung jawab manusia? Dia kan bisa mencegah, misalnya seorang koruptor yang mantan, yang itu menteri yang lalu, menteri apalah, menteri apa itu, yang lobster dan apa, perikanan ya. Kalau Allah berdaulat untuk mencegah dia tidak jadi koruptor, ya berbisiklah di hatinya, ketoklah pintu hatinya. Kan Allah berdaulat. Kenapa Allah berdaulat tapi Allah diam lalu minta tanggung jawab? Nah, di sini yang namanya paradoks. Saya disertasi Doctor of Ministry saya tentang the doctrine of God's sovereignty and human responsibility. Dan dalam kaitannya dengan tanggung jawab para mahasiswa teologi gereja, sekolah-sekolah evangelical. Itu berapa tahun silam. Ya. Saya coba pikir tahun berapa saya ke sana. Oh, 2003. No. 2004 ya. 2004. Saya tulis tentang kalau mau mengerti lebih jauh, dan ini kalau orang sudah bisa, sebenarnya nomor 2 ini, kalau kita bisa paham, semua pertanyaan dapat dijawab. Dan serius. Karena di sini sebenarnya akar masalah nomor 1 juga. Kalau dilihat dari poin 2 ini, pertanyaan yang nomor 1 pun terjawab. Karena itu para teolog reform menempatkan kedaulatan Allah ini sebagai landasan berpikir, doktrin, memikirkan semua hal. Hanya banyak orang menyepelekannya. Apa itu kedaulatan Allah? Nggak paham. Kalau Bapak Ibu belajar kedaulatan Allah, sampai diam kita. Nggak ngomong lagi. Tapi kalau kita masih banyak ngomong tentang kedaulatan Allah, kita belum paham. Ya, itu kuncinya. Kalau masih banyak ngomong tentang kedaulatan Allah, ya, apalagi tambah banyak protes, betul-betul nggak paham, tapi ngomong banyak. Ya, ini kalau mau pelajari ini. Ya bagaimana? Ya jelas dong. Kedaulatan Allah tidak dapat menghapus tanggung jawab manusia. Nggak bisa. Ya, tidak bisa menghapus. Kedaulatan Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mentaati. Dan ketaatan manusia sebagai responsibility manusia. Untuk apa? Untuk covenant. Nah ini saya berikan yang singkat saja. Karena apa? Ini kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia ini dalam kaitannya dengan covenant, perjanjian. Jadi selesai masalah. Karena covenant, maka memang jelas ada obedience, ada ketaatan, ada perintah. Tapi itu sebenarnya lebih tepat untuk menjalin hubungan antara Allah dan manusia. Indah sekali, Bapak. Indah kalau saya itu indah. Yang ketiga, Allah memerintahkan. Lalu katanya manusia punya kehendak bebas. Bebas belok kiri, bebas belok kanan. Saya menjawab, manusia di mata Allah, di hadapan Allah, semestinya tidak ada kebebasan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin saya mau lepas dari Allah? Apakah ada satu sisi dalam hidup kita di mana Allah tidak berkuasa? Oh, ada Pak, kehendak bebas saya, Allah tidak berkuasa. Hebat sekali kamu. Kamu sedikit Allah. Kamu ada sedikit hebat, lebih hebat dari Allah. Allah tidak menguasai dirimu dalam sisi kehendak bebas. Nah, disinilah kerusakan manusia berpikir. Saya percaya dalam urusan dengan Allah tidak ada kehendak bebas. Tapi dalam urusannya aplikasi itu, saya pikir kehendak bebas bertanggung jawab.
Bagi saya, orang berdosa, kehendak bebasnya bebas berbuat dosa. Dengar baik-baik ini. Ya, ini dengar baik-baik. Kehendak bebas bagi orang berdosa yang belum percaya Tuhan Yesus adalah kebebasan berdosa. Kehendak bebas bagi orang yang sudah percaya firman Tuhan, Injil Yesus Kristus, adalah kebebasan hidup oleh Injil. Ini namanya logika berpikir. Ya, ini yang namanya pola pikir teologis. Oke ya, nanti ini diuraikan. Ini semua di buku saya. Ya, itu di buku ini. Kalau mau mendalami atau bukan mendalami, tidak ada yang dalam. Kalau mau mempelajari lebih lanjut. Lalu pemilihan Allah dan tanggapan manusia. Katanya begini, Allah yang memilih, manusia menanggapi pilihan Allah. Jadi walaupun Allah memilih, tetapi kalau manusia tidak mau menanggapi, ya terserah manusia. Itu namanya Armenian. Nah, tetapi sebenarnya inilah upaya orang melihat paradoks. Melihat kontradiksi. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Kenapa? Allah memilih. Lalu Allah bekerja pada seseorang yang dia pilih untuk meresponi pilihan Allah. Allah memberikan iman. Maka manusia menerima Allah. Sesuai dengan pewujudan daripada pemilihan Allah. Jadi nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan selanjutnya, kasih Allah hukuman kekal. Kalau Allah mengasihi, mengapa ada neraka? Ini kan pikiran pluralisme agama. Kalau Allah mengasihi seluruh dunia ini, semua manusia, kasih murahan gitu ya, maka tidak boleh ada neraka. Oh, berarti ini kasih murahan. Kasih itu jangan lupa juga ada keadilan. Allah itu kasih, tapi juga Allah itu adil. Maka Allah menghukum. Oke, menghukum yang tidak percaya atau yang berdosa, yang hidup dalam dosa. Lalu juga ada paradoks antara Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Saya sudah jelaskan ini. Allah sejati, manusia sejati. Ini harus dipahami dalam kaitan dengan atonement, yaitu hukum penebusan. Bahwa memang hanya yang ditebus adalah manusia. Ya, maka yang menebus harus manusia. Tetapi kalau hanya manusia, maka dia tidak bisa memenuhi hukum penebusan. Tapi dia juga adalah Allah. Maka dia bisa menebus seluruh orang pilihan yang berdosa untuk diselamatkan. Nah, dan masih banyak penjelasan. Ya, kalau boleh ini akan jadi 6 buku. Atau ini bisa jadi 6 buku. Nggak usah banyak-banyak halaman, 50 halaman lah. Ya, lalu juga. Nah, ini teman-teman, ini bukan kontradiksi. Ini adalah paradoks. Yesus itu anak Allah, tapi juga anak manusia. Yang belajar kristologi itu aman ini. Tidak ada masalah. Ya, tidak. Karena begini, anak manusia ini sebenarnya menjelaskan kealahan Yesus. Anak manusia ini tidak bicara kemanusiaan Yesus. Tidak ada dalam Alkitab. Kenapa? Ada 3 indikator. 1, anak manusia mengampuni. Anak manusia menebus. Ya, anak manusia akan datang menghakimi. Ya, menebus, mengampuni, menghakimi. Itu tugas Allah. Maka istilah anak manusia ini digunakan oleh Tuhan Yesus dengan sebutan untuk konteks dia bersosialisasi. Ya, dan dia memberitakan tentang dirinya yang adalah Mesias. Oke. Yesus adalah raja dan hamba. Satu sisi dia raja. Raja, dia segala raja. Tapi dia kok hamba. Ya, inilah yang namanya paradoks. Dan hamba Tuhan juga harus paradoks. Orang Kristen harus paradoks. Apa artinya? Kita memang adalah anak-anak Allah. Tapi juga jangan lupa, kita ini pelayan Tuhan. Ya, ini paradoks. Ya, lanjut ya, masalah waktu. Anugerah mutlak dan ketidakberdayaan manusia. Ya, ini anugerah mutlak dan ketidakberdayaan manusia. Anugerah itu yang mutlak. Bahwa tidak ada seorang pun yang diselamatkan tanpa anugerah Allah. Tetapi bagaimana mungkin? Nah, ini orang non-Kristen atau Kristen yang kurang paham mengatakan ini kontradiksi, Pak. Kalau saya justru sesuai. Kenapa? Karena dengan tidak berdaya secara total, manusia tidak bisa cari Tuhan, tidak bisa mencari Allah, maka Allah yang cari dia.
Anugerah yang mutlak, Allah mencari dia. Dan seterusnya. Saya lewat saja, menciptakan semua, menyelamatkan sebagian. Ini juga. Allah menciptakan semua. Semua manusia ciptaan Allah. Tapi mengapa sebagian yang diselamatkan? Ya karena ada neraka. Ya, tapi jangan lupa, karena ada keadilan Allah, dan karena ada kasih Allah, ada juga kekudusan Allah. Banyak alasan. Tidak ada kontradiksi. Yang ada hanyalah paradoks. Ya, pembenaran dan pengudusan dibenarkan oleh iman, dibenarkan oleh perbuatan seperti dalam kitab Roma. Ya, Paulus menekankan pembenaran oleh iman. Tapi dalam kitab Yakobus bahwa orang dibenarkan oleh perbuatan. Orang bilang ini berkontradiksi. Tidak. Dibenarkan oleh iman adalah karya Roh Kudus pada pada masa conversion. Setelah dan dibenarkan oleh perbuatan pada masa repentance. Nah, ini penjelasan baru yang saya tidak dapat dari buku. Secara ini muncul saja, tapi itu betul. Oke ya. Yang terakhir, penetapan Allah dan penginjilan. Kalau Allah sudah menetapkan akan ada sekian orang yang selamat masuk surga, kenapa harus menginjil lagi? Kenapa harus menginjil? Dia kan Tuhan sudah tetapkan. Nah, ini banyak yang menganggap ini kontradiksi. Saya sudah menulis buku, ya, setebal 800 halaman. Dan di antaranya ada sekitar 3 halaman tentang hubungan antara penetapan Allah dan penginjilan. Jadi sudah final. Inilah paradoks. Kelima, analogi berpikir logis teologis. Kita lihat urutannya. Ini kelima, terakhir. Analogi berpikir logis teologis. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Matius 16 ayat 6. Nah, murid-murid salah berpikir. Dan di antara mereka ada yang menyangka dan menyampaikan isu. Ya, ini kata kita dikatakannya, tidak dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Karena teks ini Matius 6 ini 16 ini ada orang membawa bekal dan mereka tidak membawa roti. Jadi pikirannya ragi orang Farisi dikaitkan dengan roti. Jadi kita ini salah ketik, ada satu yang hilang di sini. Tapi tolong periksa ayat 7. Matius 16 ayat 7, ayat 6, lalu ayat 7. Kemudian ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang kurang percaya. Aku tidak berpikir begitu. Kamu berpikir tentang roti. Nah, Tuhan Yesus mengajar analogi. Apa? Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan ajaran orang Yahudi Farisi dan orang Saduki. Jadi Tuhan Yesus beranalogi tentang ajaran-ajaran sesat dari para Farisi dan Saduki, itu dianggap ragi. Kenapa ragi? Karena ragi itu menghamiri adonan, itu pengaruhnya besar. Ragi sedikit, ajaran sesat sedikit, itu bisa membuat roti itu membesar. Demikian pula, ajaran sesat kecil saja, pengaruh ajaran sesat yang kecil ini, pengaruhnya besar sekali. Pengaruh orang Saduki dan orang Farisi, itu besar sekali pengaruh mereka. Yaitu ajaran sesatnya. Nah, ini namanya berpikir analogis. Sebagai penutup, pernyataan penutup. Teologia adalah pemikiran yang tertinggi manusia. Pemikiran tertinggi manusia adalah teologia. Bukan matematika, bukan fisika, bukan hukum. Ya, bukan juga antropologi, sosiologi, politik, bukan. Ekonomi juga bukan. Karena semua ilmu-ilmu tadi ya tidak membahas mengenai Allah yang maha tinggi dan perkara-perkara yang dari atas. Perkara-perkara yang tinggi. Tapi teologi adalah pemikiran manusia yang paling tinggi. So, bersyukurlah
kita sedang berpikir untuk hal-hal yang paling tinggi, yaitu pikiran-pikiran sorga yang kemudian diterjemahkan ke dalam kehidupan manusia di segala bidang di bumi. Itulah pernyataan penutup yang kemudian disupport dengan bagian Alkitab. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang dikehendakinya. Damai sejahtera, ada kalimat yang hilang. Damai sejahtera di bumi di antara orang yang dikehendakinya. Inilah yang dimaksudkan dengan teologi itu harus turun dari sorga ke bumi. Diterjemahkan dari pikiran Allah menjadi pikiran umat Tuhan. Itu yang namanya baru terjadi damai sejahtera. Jadi di sini letaknya kunci damai sejahtera di bumi tatkala teologi menguasai orang tersebut. Apabila dunia ini dikuasai oleh teologi, oleh berpikir teologis, berpikir dengan paradigma logis teologis, pola logis teologis, ya, maka dunia ini mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Dunia ini sedang mengalami damai sejahtera yang tidak sesungguhnya. Damai sejahtera yang semu. Ya, damai sejahtera yang semu. Tetapi sesungguhnya, hanya dengan berteologi, orang bisa mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Hanya dengan berteologi. Maka karena itu saya senantiasa sangat menekankan mengenai berteologi dalam kehidupan. Dan jangan pernah tidak ada teologi dalam aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal berbisnis, dalam hal studi, dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan rumah tangga, orang tua dan anak, dalam kehidupan pelayanan gereja. Semua harus teologis, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Demikianlah pembahasan saya. Terpujilah Kristus.